Halo, nama saya Alessandro Aprilio, NIM saya 291809193. Di sini saya akan membahas tentang dana pensiun. Pemberian pensiun kepada karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap usia pensiun sudah tidak lagi produktif. Sedangkan bagi sebagian masyarakat usia pensiun sudah tidak produktif lagi, sebagian masyarakat yang masih produktif juga kan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka itu masih dihargai sama perusahaannya. Pengertian pensiun dan perusahaan dana pensiun. Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari masyarakat kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan. Kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Jadi, kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi dalam berbagai kegiatan usaha yang paling menguntungkan. Manfaat dana pensiun. Manfaat atau tujuan penyelenggara dana penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dari dua pihak yang terlibat, itu ada pemberi kerja dengan karyawannya sendiri, sedangkan jika tiga pilihan yaitu pemberi kerja karyawan, lembaga pengelola dana pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. Bagi pemberi kerja, tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan adalah sebagai berikut. Ini tuh ada 5. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Agar di masa usia yang kedua nih, agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang ketiga, memberi rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya dana pensiun adalah ada 2. Yang pertama tuh kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Nah, selanjutnya bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuannya penyelenggaraan dana pensiun adalah ini ada 2 juga, mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Jenis-jenis pensiun. Yang pertama itu ada pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia itu berusia 55 sampai 60 tahun untuk provinsi tertentu. Terus pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena ada pengurangan pegawai di perusahaan tersebut tertentu. Terus ada lagi yang namanya pensiun ditunda, merupakan pensiunan yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri. Namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Jadi kalau misalkan dia mau pensiun lebih cepat gitu. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Terus yang ketiga tuh ada namanya pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Jenis dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau disingkat DPPK,
Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat DPLK. Sekian dari saya, terima kasih.